2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman di malam hari ini, di mana teman-teman sedang menyaksikan siaran langsung di channelnya Graha Mu'alaf, di mana topik kita malam hari ini yaitu kitab manakah yang sempurna, Al-Quran ataukah Bible. Meskipun hal ini pernah beberapa kali ditayangkan di channel Graha Mu'alaf, namun dengan melihat adanya kedua pembicara yang berbeda, yang baru terlebih gitu kan dari pihak Kristen sendiri, tentu saja itu akan memberikan atmosfer, akan memberikan sebuah sentuhan yang berbeda antara pihak Muslim dengan Kristen yang sama-sama membahas tema yang sama sebenarnya, yang usang, tapi tetap itu kan membawa hal yang baru, suasana yang baru, pemikiran yang baru, dan tentu saja serangan argumentasinya pun yang baru. Oke, sebelum kita mulai ini silahkan teman-teman untuk subscribe, like, dan share channel Graha Mu'alaf, karena channel Graha Mu'alaf merupakan channel satu-satunya di Indonesia yang menayangkan secara serempak karena hari ini acara ini disiarkan ke berbagai channel. Oleh karena itu teman-teman jangan sungkan, silakan gerakan jempolnya, subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya channel Graha Mu'alaf. Dan tentu saja hal itu pun bisa dilakukan kepada channel-channel lain berafiliasi dengan channel Graha Mu'alaf, sebagaimana halnya seperti Timo Kariban, Mu'alaf Channel, Menachem Ali, Edi Parito, Aistu Channel, Akademi Kristologi yaitu channel saya sendiri, Kristologi Center, Sahabat TV, dan Eza Lavisa. Dan perlu diketahui teman-teman, ada puluhan, 23 lebih ya channel yang menayangkan secara serempak acara debat kita malam ini dengan tema kitab manakah yang sempurna, Al-Quran ataukah Bible, yang tentu saja sebagai mercusuar dari Indonesia channel Graha Mu'alaf, yang diikuti, yang disiarkan secara langsung pula oleh Edi Parito, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Aristo, Viral Indonesia, The Muslim Apologist, selanjutnya Rifa Mau TV, Dua Master, Lentera Rohani, Bamtrik, Rabanias ID, Donditan, Penegak Islam, Alwan TV, Sahabat TV, Wonderful Islam, Zulkifli M. Abbas, Mu'alaf Channel, Zulfirkar Official, Evangelis Yonatan Nana, dan Konstantinus. Ya, puluhan channel tersebut menyiarkan secara langsung acara malam ini, dan untuk menghemat waktu, mari kita tampilkan. Kita pertama dulu untuk pihak Pak Christopher. Oke, selamat malam Pak Christopher. Bagaimana, suara saya jelas? Oke, selamat malam. Jelas sekali. Gimana saya jelas, juga jelas? Terima kasih. Jelas Pak, terima kasih atas kehadiran Bapak yang mau naik ke atas ringnya channel Graha Mu'alaf, karena tidak semua orang Kristen itu berani dialog seperti Bapak di channelnya Graha Mu'alaf dan bahkan menampakkan wajah gantengnya. Oke, selanjutnya dari pihak Muslim, ya tentu saja yang tidak asing lagi, yang punya ciri khas dalam berucap, dalam berpenampilan, siapa lagi yang tidak kenal, Alwan TV. Assalamualaikum Bang Alwan TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini. Ya, kedua pembicara ini ternyata sepakat untuk membahas tema kita malam ini. Kitab manakah yang sempurna, Al-Quran ataukah Bible? Betul? Sudah sepakat ya, Pak Christopher maupun Bang Alwan? Oke, jika memang sepakat, sebelum dimulai acara ini, kami selalu mengingatkan agar kedua pembicara untuk lebih santun, akademis dalam menyampaikan segala sesuatu, dan kami pun tidak mengharapkan adanya penghujatan. Dan ketika adanya penghujatan atau ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka channel Graha Mu'alaf itu berlepas diri, dan tentu saja yang menanggungnya itu dari pihak pembicaranya. Karena kami channel Graha Mu'alaf hanya sebagai fasilitator saja terhadap acara ini. Oleh karena itu mari kita jaga kebersamaan dalam arti kata, meskipun berbeda, sama-sama saling menghargai. Oke, dikarenakan kedua pembicara di malam hari ini pengen adanya battle, yaitu 40 menit, dan perlu diketahui, kami ulangi lagi, 40 menit ini masing-masing pihak diberikan jatah waktunya secara adil, secara seimbang. Namun perlu diketahui, 40 menit ini
tentu saja diawali oleh pembukaan, bertanya, menjawab, dan closing statement selama 40 menit. Ketika Anda menyampaikan segala sesuatu, itu otomatis akan berjalan waktu Anda dan otomatis akan habis. Dan ketika waktu Anda telah habis, maaf, 1000 maaf, Anda tidak bisa menyampaikan satu huruf pun. Dan ketika lawan bicara sedang menyampaikan sesuatu, biar tertib dialognya, biar enak didengar oleh para penonton, tentu saja harus menggunakan kode biar waktunya pun pindah. Misal, ketika Bang Alwan menyampaikan sesuatu atau sedang bertanya dan dirasanya sudah beres, tentu saja Bang Alwan harus memberikan kode dengan menyatakan seperti ini. Silakan Pak Christopher. Begitu pula Pak Christopher ketika telah memberikan dan dirasa sudah cukup pertanyaan atau pernyataan, silakan Bang Alwan. Nah, menggunakan kode silakan itulah maka waktu akan otomatis berpindah. Dan biar tertib, saya ingatkan, jangan memotong dan menunggu lawan bicaranya menyatakan silakan. Bisa dipahami Bang Alwan maupun Pak Christopher? Iya, siap. Bisa. Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai ring dialog di channelnya Gramal? Oke, cukup. Nggak ada nggak? Nggak ada. Oke, cukup, siap. Sekali lagi, mari kita santun berdialog dengan tema kita malam ini. Ngomong-ngomong, by the way nih, yang menjadi pembicara awal di acara kita malam hari ini siapa? Apakah Bang Alwan terlebih dahulu? Ataukah Pak Christopher? Boleh, saya sendiri. Boleh, saya. Oke, siap. Gimana terserah Bang itu aja, Bang Awam. Gimana? Terserah Bang Awan. Bang Awan bisa, saya bisa juga. Terserah. Silakan aja kalau mau duluan boleh. Oke, saya Ya, duluan. kalau dua-duanya saling mempersilakan, apa harus saya aja? Oke, jadi siapa nih? Kalau semuanya mempersilakan, siapa yang mau mulai? Oke, saya tanya sekali lagi, siapa nih, Pak Christopher atau Bang Alwan yang mau duluan menyampaikan? Boleh, saya boleh nggak? Oke, Pak Christopher ya. Ingat, Pak Christopher, biar waktunya itu berkurang dari pihak lawan menggunakan kalimat silakan. Tapi bisa dikondisikan itu suara gogoknya biar para pendengar itu bisa mendengar dengan baik. Hah? Bentar ya, teman-teman. Oke, teman-teman nih, jika teman-teman memiliki rezeki lebih sambil menunggu Pak Christopher, silakan salurkan donasi Anda ya. Silakan salurkan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah, di mana kode banknya itu adalah 451. Yang nomor rekeningnya 1188 4 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Al-Tauhid. Dan ketika teman-teman telah mentransfer, silakan konfirmasi ke nomor rekening ke nomor WA ini ya. Namun, kita beralih barusan itu untuk pendanaan mualaf, sekarang kita beralih untuk pendanaan permasalahan yang seluas 6 hektar. Wow, 6 hektar, yaitu pendirian pesantren. Ya, ini teman-teman ya, bisa dicek, bisa dilihat tanahnya. Nah, bagi teman-teman nih yang sebentar lagi tanggal muda ya gitu kan, yang membuat ceria siapapun tanggal muda, silakan nih teman-teman untuk mendonasikan zakat sedekah infak donasinya Anda itu ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank masih 451, nomor rekeningnya berbeda ya. 1111 84 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Al-Tauhid. Namun, ketika teman-teman nih ingin ikut melakukan pembebasan lahan 106 hektar yang 1 meternya tuh 250.000, jangan lupa sertakan kodenya itu angka 1 di belakang pentransferan teman-teman, biar pihak Yayasan Pembina Mualaf Al-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer itu khusus untuk pembebasan lahan 106 hektar, di mana 1 meternya 250.000. Dan untuk ketahui teman-teman, seluas itu akan didirikan pesantren modern At-Tauhid yang tidak saja mempelajari disiplin ilmu agama Islam, namun juga mempelajari disiplin agama lainnya. Dan ketika telah menguasai para santrinya, itu akan disebarkan ke berbagai wilayah Indonesia maupun luar negeri untuk menyampaikan Islam secara santun. Dan tidak hanya itu pun, ternyata nanti pihak YPM At-Tauhid akan menjabarkan pula santri di sana untuk melakukan penanggulangan pemurtadan. Mari kita berlomba-lomba, karena kalau bukan Anda, lalu siapa lagi? Oke, dikarenakan keduanya sudah tidak sabar, silakan Pak Christopher
Jika memang telah siap, waktu Oke, saya siap. 40 menit, waktu berjalan. Monggo, Pak Kris. Oke, selamat malam semua yang ada di channel Graha Mualaf dan semua yang nonton. Saya baru pertama kali masuk ke dalam channel Graha Mualaf ini, makanya hanya untuk berdialog secara ilmiah tentang kitab manakah yang sempurna, Al-Quran ataukah Bible. Tentu kita sudah mengetahui bagaimana kalau Bible menyatakan setiap doktrin-doktrinnya adalah doktrin-doktrin yang menyatakan, yang membawa, dan bahkan yang menyempurnakan. Makanya Allah adalah Allah yang berkenan menyatakan dirinya. Dia adalah Tuhan yang berkenan menyatakan dirinya kepada ciptaannya. Hanya Allah yang dapat mengungkapkan dirinya sehingga diketahui manusia. Itu yang harus kita ketahui. Hanya Allah yang dapat mengungkapkan dirinya sehingga diketahui manusia. Allah yang disaksikan dalam Alkitab adalah Allah yang berfirman. Firman Allah dinyatakan kepada manusia dengan wahyu. Wahyu yang terbesar dan yang paling utama ialah Allah sendiri. Ya, kalau Kristen itu mengetahui bahwa Allah dinyatakan kepada manusia dengan wahyu yang terbesar dan paling utama ialah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ialah firman atau logos yang berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa? Karena firman-Nya mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1-2 mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, dan juga kita mengetahui dalam Yohanes 1-2 ayat keempat bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada akhir zaman ini ialah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dapat juga kita ketahui di dalam kitab Ibrani 1 ayat 1-2. Allah berkenan kepada semua wahyunya kepada manusia, dan bahkan tertulis dalam buku yang kita kenal, yaitu Alkitab. Alkitab juga berisi kesaksian tentang usaha manusia untuk bertemu dengan Allah. Ya, Alkitab mencatat ya supaya manusia itu untuk bertemu dengan Allah. Oleh sebab itu penting sekali memahami mengenai asalnya Alkitab, karena di situ ada otoritasnya dan tidak ada kekeliruan dalam Alkitab, serta inspirasi ilahi atas Alkitab. Hal-hal inilah yang dibicarakan dalam kita sebut bibliologi. Ya, nama umum untuk buku firman Allah adalah Alkitab. Ini dikatakan, ya, misalnya dalam Lukas 4 ayat 6. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Bible, yang berasal dari bahasa Greka atau Biblos. Ya, dan Alkitab juga dikatakan sebagai kitab suci. Dapat kita baca dalam Markus 12 ayat 24, Lukas 24 ayat 27. Ya, ungkapan lain yang banyak digunakan yaitu firman Allah. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13, Ibrani 4 ayat 13. Dan ada kalanya dikatakan sebagai firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Dan di situ jelas ada tekanan-tekanan untuk membawa kita kepada satu kesempurnaan, yaitu menuju sorganya yang kekal. Tujuan Alkitab itu adalah membawa kita kepada sorganya. Dan jelas juga Alkitab juga menuliskan, ya, dan para penulisnya juga jelas, ya, adalah
terdiri dari banyak buku yang ditulis oleh sekurang-kurangnya ada 40 penulis yang berbeda-beda dalam periode. Di situ ada diungkapkan kejujuran-kejujuran yang membawa manusia kepada setiap pembenaran, ya. Dan di setiap ayat demi ayat ada kesinambungan seperti mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Tekstual, demikian juga jelas, dan dapat saja dipikirkan seolah-olah buku itu hanya punya seorang penulis, yaitu Allah sendiri. Dari 60 buku di Alkitab, yang 55 dikenal baik penulisnya, ya, di sejarah dan tradisi, yang 11 buku para penulisnya, ya, adalah hakim-hakim, juga ada Rut dan Samuel, Tawarik, merupakan kemungkinan bahwa buku-buku ini merupakan kumpulan catatan-catatan kuno yang digabungkan. Beberapa orang yang dipilih Allah yang ada di akhir periode waktu yang dilukiskan di buku tersebut. Sebagai contoh, Musa merupakan pengumpul atau sumber-sumber yang menjadi buku Kejadian, dan juga ada Mazmur, ada Amsal, dan buku-buku lebih dari seorang, dan bahkan judul-judul yang ada sejumlah yang dinyatakan di dalam tulisan-tulisan, baik itu di tulisan Salomo dan juga Lamuel. Semua penulis, ya, itu benar-benar sudah teruji. Bahkan Lukas yang banyak, ya, mengatakan bahwa dia itu bukan murid, juga dia adalah seorang penulis. Dia itu adalah seorang Israel, mengerti konteks agama Yahudi. Kata-kata mempunyai daya tarik universal bagi semua bangsa di seluruh dunia. Makanya Alkitab itu saya bilang memang benar-benar Alkitab yang sempurna. Karena apa? Alkitab itu jelas diperuntukkan, sejarahnya, konteksnya, ditujukan kepada siapa, itu jelas. Dan bahkan penulis-penulisnya ada Daud, ada juga seorang imam, yaitu Yeremia dan Yeskiel, ada seorang nelayan, yaitu Petrus dan Yohanes, dan bahkan pakar teolog, yaitu Paulus, dan juga ada Daniel, dia seorang negarawan, Matius, pemungut cukai, Yosua, seorang tentara, Esra, dia juga seorang ahli kitab, Nehemia, seorang juru minum. Dan dapat dikanonisasikan, yaitu kita sebut dengan kesatuan Alkitab. Makanya saya tidak meragukan Alkitab ini. Di situ ada tujuannya, ya, menjelaskan kepada kita untuk membawa kita kepada kesempurnaan. Ya, makanya Alkitab ini layak untuk dijadikan sebuah pegangan hidup untuk menuju kita ke surganya yang kekal nanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh saudara Christian, di mana dia coba untuk menerangkan sisi-sisi teologis yang dia yakini. Meskipun itu nanti berbeda dengan faktanya, tapi kita hormati apa yang beliau sampaikan. Nanti kita akan paparkan di mana letak kontradiksi dengan fakta. Tapi saya ingin kembali ke Quran dulu, karena dia membahas tentang Bible. Saya ingin bahas Quran dulu secara ringkas dan padat, ya. Yang pertama, bahwasanya Allah menjamin di dalam Al-Quranul Karim bahwa Quran ini terjaga. Allah katakan, inna nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung.
bagaimana Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pelan-pelan dalam mengambil wahyu yang diberikan kepadanya. Dalam Al-Qur'an dikatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, ya. Pelan-pelan saja kamu mengambil Quran itu, wa qara'nahu iza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Kalau dibacakan Quran kamu ikuti. Kemudian juga Allah katakan di dalam Al-Quran, menasihati Rasulullah SAW, wala ta'jal bil Quran min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Jangan kamu terburu-buru sampai selesai semua apa yang disampaikan wahyu kepadamu. Nah, Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala serta merta, lantas kemudian Rasulullah itu kemudian memberikan wahyu tersebut, mengajarkannya kepada para sahabat. Jadi para sahabat yang berada di samping beliau, yang ada bersama beliau, itu kemudian diajarkan tentang Quran itu, ya. Rasulullah menyuruh sahabatnya menulis, ya, ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis di kulit binatang dan lain sebagainya. Rasulullah kemudian menyuruh mereka menghafalnya, Rasulullah kemudian menyuruh mereka membaca di dalam sholat. Rasulullah bahkan memberikan anjuran untuk mengajarkan kepada orang yang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Quran, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kemudian Rasulullah juga memberikan ganjaran, ya. Mengatakan bahwasanya ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang menghafal Quran, mempelajari Quran, membaca Quran. Pahalanya bahkan Allah katakan alif lam mim itu tidak satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Demikianlah Quran dijaga di zaman Rasulullah SAW sehingga Quran itu memasyarakat. Semua tahu Quran, sehingga disebutlah Quran itu sebagai lafaz mutawatir, lafaz yang artinya seluruhnya mengetahui tentang Quran itu. Setahun setelah kematian Rasulullah SAW, para sahabat kemudian dipelopori oleh Abu Bakar Siddiq mencoba untuk mengumpulkan Al-Quran itu dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk buku. Disuruhlah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini 2 kali hafal Quran di hadapan Rasulullah SAW langsung, dikoreksi oleh Rasulullah SAW langsung. Kemudian berlanjut di masa Umar, terus saja dibukukan, diteruskan pembukaan itu hingga ke masa Hafsah. Yang saya ingin katakan singkatnya adalah Al-Quran itu bukan secara teologis, tetapi secara fakta sejarah, betul-betul oleh Rasulullah SAW dianjurkan untuk dijaga. Oke, sekarang kita ke Bible. Kita duduk, ya, baik-baik. Bagaimana dengan Bible, ya? Saudara saya tadi banyak mengungkapkan hal-hal teologis, tetapi dia lupa bahwasanya Bible ini adalah sesuatu yang develop, berkembang dia. Nanti saya akan tanyakan ke beliau, tahu tidak sejarah bahwa Bible itu nantinya dibukukan itu lama, ya. Tadi beliau katakan ada 40 penulis, rentang waktu 1500 tahun dari berbagai macam penulis. Tapi yang menarik bahwa beliau mengatakan ada Bible itu dikenal, padahal nyatanya tidak dikenal. Nah, mari kita runut dia satu persatu, dan saya ingin arah pembicaraan kita nanti ke arah sini dulu, sebelum nanti saya serahkan ke teman. Saya ingin fokus dulu kemana. Yang pertama adalah bahwasanya Bible yang dimiliki oleh saudara saya Kristen ini, yang dia pegang sekarang ini adalah sebenarnya bukan produk daripada Bible yang dulu-dulu, ya. Jadi Bible yang dulu-dulu itu beda dengan Bible yang dia pegang sekarang. Kalau Bible yang dulu-dulu itu adalah Bible yang memang tidak terbentuk, tidak seperti yang dikanonisasi oleh yang ada di konsili, tapi dicetuskan oleh Athanasius misalnya. Nah, tahu tidak saudara kita ini bahwasanya Bible yang dia punya itu betul-betul sama sekali tidak terjaga. Bagaimana dia kehilangan yang asli, ya, autograf yang aslinya. Bagaimana di dalamnya itu sejarah tidak ketemu, bagaimana ada kontradiksi di dalamnya. Kemudian bagaimana antara manuskrip yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Dan banyak hal yang nanti kita akan diskusikan nanti di sesi diskusi kita nanti. Saya pikir itu saja dulu penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke saudara Christian, kita akan langsung mulai tanya jawab saja.
Silakan. Oke, Atau saya tertarik juga ke Pak Awan itu mengatakan bahwa Bible itu seperti seolah-olah palsu, ya, dan dikatakan wahyu langsung diturunkan dan mengaturkannya, ya, dan mengajarkannya kepada para sahabat dan berkembang kepada sepanjang masa. Lalu dikatakan di situ Nabi Muhammad atau Rasulullah Muhammad mengatakan mengoreksi, ya. Sementara dikatakan bahwa saya ada baca sedikit mengenai Al-Quran bahwa Muhammad sendiri di situ tidak bisa membaca. Bagaimana cara dia mengoreksi? Atau bagaimana dia melafalkannya kembali? Gitu loh. Beda seperti apa yang dituliskan Musa. Musa itu langsung menuliskan. Musa itu adalah seorang terpelajar. Langsung dituliskan seperti dua loh batu, dituliskan. Artinya ada tulisan yang menjelaskan bahwa ini loh perintah-perintah Tuhan itu. 10 hukum Taurat itu dituliskan di pahat. Di situ dikatakan. Sementara ini dikatakan wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu dikoreksi. Bagaimana cara mengoreksinya sementara dia pun tidak bisa membacanya? Tolong jelaskan. Silakan. baik. Jadi sudah saya sampaikan sejak awal bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajar tentu tidak dengan cara dibaca, tetapi diperdengarkan. Ya, faiza qara'na, makanya dikatakan dibacakan kepadanya, dibacakan lalu diikuti. Kemudian setelah beliau sudah paham dengan ayat yang diajarkan itu, maka kemudian diajarkanlah kepada para sahabatnya. Jadi simpel saja itu. Pertanyaan saya kepada klaim Anda tadi, bahwasanya Bible Anda itu terjaga. Saya mau tanya dulu, simpel, jawaban yang simpel. Kapan Anda tahu buku Anda itu dibukukan kapan? Buku yang Anda miliki sekarang itu, Anda tahunya kapan dia dibukukan, jadi buku seperti sekarang? Silakan. Kapan? Ya harusnya sebenarnya kan tadi udah saya jelaskan sama Pak Awan. Ya, nanti kalau saya jelaskan sebelum 1500 dikanonisasikan itu ada hampir 400 tahun. Nanti apakah kamu udah lahir katanya. Di sini tidak ada dijelaskan, tapi dikatakan di sini dikanonisasikan seperti bersamaan dengan adanya perbedaan besar. Alkitab juga memiliki kesatuan yang menakjubkan. Perbedaannya sangat jelas, yaitu terdiri dari 66 buku. Itu hanya perbedaan. Berbeda-beda. Ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun. Dari sejak zaman Musa sampai ke zamannya Yesus. Gitu loh. Ya tepat waktunya saya nggak tahu. Gitu loh. Apa kamu juga tahu kapan itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad? Kan kamu kan nggak tahu. Coba kasih pertanyaan itu yang enak gitu loh. Supaya kita jelas gitu loh maksudnya. Mengajarkan. Apa yang diajarkan. Sementara tadi kau bilang dikoreksi, sementara dia pun nggak bisa baca. Gitu loh. Kalau memang dia mengkoreksi dengan apa, dengan cara apa, kalau memang itu dibisikkan atau dilafalkan, dikasih tahu kepada orang-orang, ya, pesan pertama pasti akan berubah sampai kepada pesan yang kedua, lalu dikoreksi kembali. Dengan cara apa dia mengkoreksinya? Bahasa tubuh, kan nggak mungkin kawan. Makanya, kalau memang, saya kan tadi udah jelaskan, kanonisasi Alkitab kami itu dikanonisasi hampir
dengan waktu 1500 tahun. Ya. Dan itu data-datanya, empirisnya itu benar, jelas. Dari berbagai macam latar mengkanonisasikan Bible itu. Sampai benar-benar datanya itu benar-benar nyata. Nggak ada dalam bahasa di Alkitab kami ini bahasa yang benar-benar bahasanya yang menjatuhkan orang, tetapi membangun orang, membangun spirit. Nggak ada keangkuhan di Alkitab kami ini. Nggak ada itu. Jelas itu dikatakan. Bahkan diajarkan di Alkitab kami ini jauh. Selangkah lebih maju Alkitab kami. Jika ditampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Jika temanmu berjalan 1 mil, berjalanlah engkau 2 mil. Itulah hukum kasih itu. Itu makanya Kristus, yaitu Yesus, Immanuel, dalam Yesaya pasal 9, ayat yang kelima itu dikatakan dia itulah Raja Damai. Itu jelas itu Raja Damai. Karena apa? Raja di dunia ini gak ada pernah mengalami kedamaian. Semua berperang. Makanya Kristus itu didatangkan supaya apa? Dosa itu disingkirkan dari manusia. Itu makanya ada Bible ini. Sejarahnya jelas. Itu loh maksud saya, kawan. Ya, ada jalan keluarnya yang membuat kita diterangkan kepada kita, ya, dari gaya bahasanya, dari gaya dari nilai historikalnya, bukti-bukti sejarahnya itu jelas, ada semuanya. Ya. Bukan mencakup satu persatu, enggak kawan, ya. Nah, makanya saya bilang tadi, bagaimana cara Tuhan atau cara Allah menurunkan wahyu ke Nabi Muhammad. Coba jelaskan, silakan. Iya, jadi pertanyaan saya yang sederhana itu Anda tidak dapat tangkap atau mungkin tidak tahu tepatnya. Biar saya ajari sedikit. Jadi Bible itu ya, dia berbentuk buku seperti buku yang Anda miliki sekarang itu atas keinginan daripada Erasmus untuk membuat satu buku yang paten yang kira-kira nanti bisa dibukukan atau diterbitkan karena pada waktu ada mesin cetak dan itu maaf, bukan saya sudah jelaskan. Ada penulisnya. Giliran saya nanti Anda saya persilakan baru. Oke. Jadi maaf, saya ulangi lagi biar maaf di stop dulu. Begini aturannya ya, saudara-saudara. Jadi biar tidak bingung, biar dialog kita itu terarah, terukur dan juga tentu saja itu benar-benar elegan, santun. Jadi jangan memotong ketika belum diberikan. Silahkan pada lawan dialog. Tolong jangan untuk menyanggah biar kita penonton itu enak pula seperti itu. Dan jika memang telah memahami, silahkan Bang Alwan dilanjut. Moderator selalu mengawal dialog ini. Monggo. Jadi judul kita ini kan tentang kesempurnaan. Kalau kita berbicara kesempurnaan, kita harus merujuk kepada sejarah. Tadi saya sudah menjabarkan sejarah Quran secara ringkas, tapi Anda menjelaskan itu tentang konsep teologis Anda tentang isi Alkitab atau isi Bible. Saya menggambarkan sejarah, bahwasanya ini nih sejarah yang faktanya ini. Kalau kita bicara tentang Bible, ya, dari dia dibentuk jadi buku itu dicoba untuk dibukukan oleh Erasmus. Jadi itu di tahun 1500-an ya dicoba untuk dibuat baru di tahun 1500-an. Makanya di artikel yang Anda baca itu dikatakan ditulis sepanjang 1500 tahun. Nah, di 1500 tahun itulah baru kemudian dia berbentuk Bible yang Anda miliki sekarang. Nah, yang menarik adalah seperti ini. Bible yang Anda miliki itu, yang Anda anggap sempurna itu, mengalami revisi berulang-ulang sampai detik ini, sampai sekarang. Nah, di masa Erasmus, ketika dia memunculkan buku Bible ini, dia terbitkan edisi ke-1, edisi kedua nggak dipakai, nanti di edisi kelima itu baru dipakai yang namanya the receive, atau yang diterima, Textus Receptus istilahnya. Jadi Anda mesti belajar sejarah untuk bisa memahami bagaimana sebuah kitab suci itu terjaga atau tidak terjaga. Kembali ke belakang. Bagaimana kita bisa mengukur satu kitab itu terjaga sempurna dan lain-lain? Kita koreksi dulu ini ke arah keterjagaannya ini. Lihat,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia yang dilakukan adalah mencoba untuk menjaganya itu dengan apa? Dengan ditulis oleh sahabatnya, dengan mendengarkan bacaan saudaranya, dengan menganjurkan untuk Quran itu dibaca dan dibagikan. Siapa yang mengajar dan mengajar dapat pahala. Hingga pada dihafalkan, ya. Bahkan imam-imam itu oleh di dalam Islam itu imam itu hanya bisa jadi imam kalau dia menghafalkan seluruh Quran. Bible ini sangat berbeda, different ya, sangat berbeda sekali. Kalau Anda belajar textual criticism, ya, textual criticism itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang mana sih Bible yang asli itu yang mana gitu. Mereka mencari Bible yang asli. Ya, ada buku yang berjudul Where is the Word of God? Ya, di mana sih firman Tuhan yang asli itu? Nah, salah satu indikasi bahwasanya jadi kalau saya mau bicara ini panjang lebar, gini aja lah, kita masuk ke textual criticism saja, karena di dalam Quran itu dikatakan kalau ada kitab itu tidak terjaga, ciri-cirinya itu gampang. Satajidu fihi ikhtilafan katsiran. Kamu akan dapati banyak perselisihan di dalam Bible itu. Nah, saya ingin masuk ke area situ, tapi sebelumnya lah, sebelum masuk itu saya masih punya waktu. Anda tahu tidak? Saya tanya langsung ya, langsung dijawab ya. Nanti saya kasih waktu, silakan. Anda tahu tidak tentang Marcion dan Ebionit? Tahu enggak? Silakan. Tahu enggak Marcion, Ebionit? Tahu enggak? Marcion, Ebionit, tahu enggak? Silakan. Gini loh kawan, ya Pak Awan, tadi Anda berbicara kepada saya mengenai sejarah. Ya, di luar Alkitab saya tidak akan pernah mau membicarakan whatever, apapun itu. Ya, dikatakan di situ, ya, di dalam buku-buku perjanjian lama yang kami kenal di dalam Taurat, di situ ada kitab sejarah. Ya, jelas, bahkan kitab keturunan juga ada di situ. 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pentateuch, atau Tanakh. Ya, di situ diatur semua hukum apa segala macam. Dan bangsa Yahudi sendiri pun tidak keberatan itu kami pakai. Buku-buku sejarah, ada 12 buku-buku sejarah. Dan bahkan dikata ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, semuanya ada. Bahkan di situ sejarah pra-pembuangannya pun jelas. Kalau ya ini artinya sejarah yang saya tahu di Alkitab. Ya, di luar itu saya nggak bisa saya jawab, terus terang aja saya nggak bisa jawab ya, karena memang saya nggak perlu saya pelajari itu. Nanti kamu bilang lagi kitab Barnabas. Sekalipun itu saya mengetahui, tapi saya nggak perlu saya jabarkan di daerah ini. Saya hanya mau menekankan pertanyaan tadi. Kalau memang itu dikoreksi, ya, sementara Nabi Muhammad dia tidak bisa membaca. Bagaimana cara dia mengkoreksi? Dan dituliskan. Tadi kau bilang kan dituliskan di kulit, di kulit di kulit-kulit kayu. Berarti kan artinya dikoreksi dan dibaca. Nah, bagaimana cara Muhammad juga menerima wahyu itu? Tidak kamu jelaskan. Masalah sejarah udah jelas kok. Kejadian itu udah jelas bagaimana. Di situ dijelaskan bagaimana. Itu kan ada sejarahnya di situ. Jelas-jelas itu sejarahnya ada kok di situ itu. Bagaimana alam menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Dan itu dituliskan oleh Nabi Musa. Bagaimana alam menciptakan Adam dan Hawa. Itu jelas. Ya, baiklah hendaklah kita menciptakan serupa dengan gambaran kita. Berarti kalau Allah serupa dengan gambaran kita, itu jelas. Bukan hanya sekedar awang-awang tok doang, enggak. Kejadian, Keluaran, Imamat,
Dan bahkan di situ, di dalam 5 kitab yang disebut Pentateuch itu adalah ulangan. Nanti kalian bilang lagi, ulangan itu siapa yang mencatat ayat 33 sampai seterusnya. Ya kan? Udah jelas. Buku-buku sejarah itu ada. Di dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, ada 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, Tawarik, ada jelas. Kitab Mazmur juga ada jelas di situ. Tapi kalau di luar yang seperti yang jelas saya mau katakan, di luar Alkitab saya tidak akan mau menjelaskan sekalipun saya mempelajari hal-hal yang seperti itu, kawan. Gitu loh. Makanya saya bilang, bukan masalah diedit apa segala macam. Ini kan perkataan-perkataan Tuhan. Saya percaya bahwa Bible ini adalah perkataan-perkataan Tuhan. Bukan apa tadi itu pencari-pencari fakta. Enggak, kawan, enggak. Bukan pencari-pencari fakta mana. Kalau memang benar itu ada, coba tunjukkanlah sama saya. Mana yang aslinya? Biar kita pelajarin sama-sama. Tapi pertanyaan saya tadi, kapan itu diwahyukan ke Nabi Muhammad? Enggak kamu jawab. Bagaimana cara Nabi Muhammad menerima wahyu itu? Juga enggak kamu jawab. Kalau itu memang benar-benar dikoreksi, kan tadi ada tulisan-tulisan yang kau bilang. Itu loh maksud saya. Jangan sampai timbul pertanyaan-pertanyaan saya atau otak saya seperti tidak mampu untuk mempelajari itu hanya gara-gara apa namanya pengakuan-pengakuan Imam Rasuli di luar apa, di luar nalarnya, apa, di luar keabsahannya Alkitab. Enggak, saudara, ya, enggak ada itu. Jadi ya cobalah, pokoknya maksud saya seperti tadi itulah dulu yang kau jawab dulu, kawan, ya. Sejarah-sejarah itu udah jelas. Ada di situ, di Alkitab ada semuanya itu. Bagaimana Nuh ada di situ, ya. Bagaimana Tuhan, penyelamatan Tuhan, pembuangan bangsa Israel juga jelas ada. Bahwa bangsa Israel juga membangun piramidnya yang ada di Mesir, itu jelas ada sejarahnya. Iya. Keabsahannya itu benar-benar sudah teruji. Saya bantu ngingatin nanti waktu Anda habis nanti. Kasih saya juga kesempatan supaya waktu Anda tidak habis. Ya udah, makanya pertanyaan saya tadi, coba tolong bagaimana cara Nabi Muhammad itu mengkoreksi, sementara dia pun tidak bisa membaca dan menulis. Kalau tidak bisa membaca berarti tidak bisa menulis. Yang kedua, bagaimana cara Nabi Muhammad menerima wahyu? Jelaskan, silakan. Iya, saya jawab ringkas saja karena sudah saya ulang berkali-kali. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu tentu dari malaikat Jibril, ya kan. Kemudian kadang berupa ru'ya shadiqah, mimpi yang benar bahasa kita. Kemudian dilafazkanlah Quran itu, diajarkan langsung ke beliau oleh malaikat Jibril. Dan bagaimana Rasulullah mengkoreksi? Tentu karena Rasulullah sedari awal tadi saya katakan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'jal bil Qur'an min qabl ay yuqda ilaika wahyu." Jadi, ya Rasulullah, kamu jangan terburu-buru. Jadi Rasulullah itu waktu terima wahyu itu nggak terburu-buru, disuruh untuk menghafalkan dulu, menguasai dulu. Kemudian setelah itu baru kemudian disampaikan kepada sahabatnya. Kalau demikian keadaannya, maka tentu Rasulullah sudah paham lebih dulu wahyu itu, baru diberi sampaikan kepada sahabatnya. Dan rutinitas ini tidak hanya di kalangan Rasulullah, di kalangan para sahabat juga saling mengajarkan, mengkoreksi satu sama lain, bacaan man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, kira-kira gitu. Nah, yang aneh adalah ketika saya tanya Anda tentang ebionisme, marsianisme, Anda jauh ke arah yang seperti saya bertanya Anda ke tentang salju, Anda ke gurun pasir gitu. Saya tanya Anda tentang marsianisme, ebionisme, karena ini erat kaitannya dengan keterjagaan Bible Anda, ya. Anda larinya ke Kejadian, Ulangan, Imamat, itu bukan sejarah yang saya maksud, tapi sejarah bagaimana Anda bisa mendapatkan Bible itu yang menarik, harusnya Anda pelajari gitu.
Jangan saya yang Muslim yang akan mengajari Anda soal itu. Nah, jadi gini, oke lah, kalau misalnya Anda ingin mau berprinsip sola scriptura ya, sola scriptura, saya scriptur aja, saya nggak mau yang lain, saya cuma mau bahas apa yang ada di dalam Bible. Oke lah, saya masuk sedikit ke situ sekaligus untuk mengafirmasi apa yang sudah saya sampaikan, bahwasanya Babel itu punya konteks masalah dari dia dibikin, disusun, dijadikan, ya itu sudah banyak masalah dari sampai dia sudah jadi sampai sekarang pun sudah ada masalah. Nah, masalah yang pertama ini ada di dalam tekstualnya itu sendiri. Saya bagus kasih contoh ke saudara saya ini. Kalau misalnya kita bisa tanya ya, misalnya gini, Allah katakan di dalam Al-Quran, ini bagus ya. Kalau sebuah kitab suci itu bukan dari Tuhan, itu ciri yang paling bisa kita teliti itu adalah pasti ada pertentangan di dalam kitab suci itu, pasti itu. Nah, Allah katakan satajidu fihi ikhtilafan katsira. Kamu pasti dapat banyak pertentangan. Nah, sekarang kita ke gospel ini. Kalau Anda cuma mau ke Babel, kita ke gospel sajalah. Anda tahu kan, Markus, Matius, Lukas, Yohanes menceritakan tentang kabar baik ya. Anda bilang gospel itu kabar baik. Kata Evangelion. Nah, begini aja. Saya ambil contoh satu. Di dalam Bible itu banyak sekali kisah-kisah kontradiktif. Cara paling gampang itu kata Bart Ehrman itu, Anda susun Bible itu jangan baca dari awal sampai habis terus pindah ke gospel yang lain. Tapi Anda susun sederet-sederet. Ya, Matius, Lukas, karena semua mulai dari kelahiran, kemudian Yesus menyampaikan misionarisnya, kemudian sampai dia mati, kemudian sampai dibangkitkan, itu kurang lebih sama. Nah, saya mau fokus aja nih ke kebangkitan Yesus saja dulu. Bagaimana Anda menyikapi perbedaan ini? Ya, ketika misalnya Yesus itu di seputaran itu dulu ya, di seputaran kebangkitan Yesus. Ketika Yesus bangkit itu, ya, siapa yang mendatangi tempat itu? Tempat di mana Yesus dikubur itu, di makamnya itu, siapa? Kalau di Matius bilang 2 perempuan, Maria Magdalena dan satu Maria yang lain. Ini Matius ngomong gitu. Markus bilang 3 perempuan, ya. Lukas datang lagi juga dengan 3 perempuan, tapi nama-namanya beda, nggak sama seperti di Markus. Yohanes menarik. Yohanes bilang Maria seorang diri. Mana yang benar? Mana yang benar? Maria seorang diri, 2 perempuan, 3 perempuan berbeda di Markus, 3 perempuan beda di Lukas. Ayo, silakan. Jadi Bang Awan ini maksud dan tujuannya juga nggak jelas juga. Tadi udah saya bilang, ya berarti ada, nanti saya akan jelaskan itu, tapi saya mau tadi seperti pertanyaan tadi, berarti ada namanya distan atau jarak waktu ketika dia mau menyampaikan wahyu itu, ya kan? Wahyu itu pun bukan seperti wahyu yang diterima Musa. Allah langsung yang memberikan wahyu itu kepada Musa, bukan melalui malaikat. Nah, siapakah malaikat ini? Saya juga nggak tahu. Jadi satu pertanyaan, ya. Karena memang jelas kalau Musa menerima wahyu, ya saya juga menerima wahyu, makanya mereka disebutkan nabi. Setiap mereka yang menerima wahyu, itulah mereka yang menerima apa? Disebutkan nabi. Ya, langsung, itu langsung. Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Itu langsung. Hendaklah kamu, hendaklah. Artinya kehendak Tuhan yang atau kehendak Allah yang akan dilaksanakan. Nah, sementara ditulis oleh sahabat para nabi. Oke. Tetapi kamu tidak menjelaskan bagaimana cara Nabi mengkoreksinya. Atau benar-benar dikatakan lagi apa yang dituliskan benar. Jadi nggak jelas, keabsahannya nggak jelas, kawan.
Setelah ditulis, kan bisa aja dia berbohong para nabi. Ya kan? Nah, sementara kamu tadi juga, oke, kamu koreksi mengenai kebangkitan Yesus. Tapi intinya di situ dikatakan, firman Tuhan dikatakan, 2-3 orang bersekutu atas namaku, aku akan hadir. Poin yang pertama itu kan harus catat juga. Artinya di situ, lebih dari 2 orang itu bisa menjadi saksi. Saksinya itu menjadi sah. Ya, jadi sah. Dan tujuan perkataan mereka antara Maria, catatan Markus, catatan di Lukas, catatan di Yohanes, Matius, berbeda-beda. Tapi kan intinya kebangkitan Yesus itu benar-benar dialami. Itu kan intinya itu. Itu udah jelas. Mengurangi atau melengkapi tulisan yang satu dengan tulisan yang lain. Tapi intinya, ya, garis merahnya itu menerangkan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Titik. Gak perlu lagi ditambah-tambahin gitu loh kawan. Nah, sementara tadi yang kamu bilang tadi itu, makanya saya bilang, itu udah jelas Yesus itu memang digenapi oleh hukum Taurat. Menggenapi untuk hukum Taurat. Ya. Karena lewat kematiannya dialah, makanya tadi kamu udah singgung masalah kematian Yesus. Lewat kematian dan kebangkitannya dia, itu semua disaksikan. Ada saksi-saksinya. Terbuka, transparansi, semua orang bisa melihatnya. Begitu loh Pak Awan. Nah, sementara pertanyaan saya tadi, bagaimana caranya Nabi bisa mengkoreksi sementara dia pun tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya, kalau memang ini benar-benar bisa menguatkan kesempurnaan antara Bible dengan Al-Quran, atau meyakinkan saya juga, ya, tolong jelaskan sebaik-baiknya. Jangan dikutip dari sedikit-sedikit mengkutip apa yang seperti menggagalkan dialog kita ini. Gitu loh. Makanya saya bilang, saya nggak mau saya di luar dari konteks apa yang sudah ya jelas. Saya tahu sejarahnya Alkitab itu, ya yang saya seperti tahu gitu loh. Masalah konsili Nikea, pakai masalah apokripa, masalah apa namanya Barnabas, ya whatever lah. Yang jelas saya udah memang iman saya ada di sini. Dan saya harus menjelaskan masalah kontradiksi kawan, itu sah-sah aja, kontradiksi di situ saling melengkapi di situ. Ya, oke, jelaskan seperti apa yang saya tadi. Kalau memang dari wahyu itu memang dari bagaimana cara Nabi mengkoreksi setiap apa yang sudah diwahyukan lalu diberitahukan lagi kepada dia. Silakan. Iya, jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, saya berusaha untuk tenang ya dan menghormati kadar apa yang Anda ketahui ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin tanya lagi, dan mungkin saya harus berulang-ulang kali menjelaskan, bahwasanya tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Allah itu sudah mengajarkan melalui malaikat Jibril wahyunya ya. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan bahwasanya dia tidak berkata kecuali wahyu yang diberikan kepadanya. Lalu bagaimana Rasulullah SAW mengoreksi dari apa yang sudah diajarkannya, yaitu dengan cara berjamaah itu tadi. Dikumpulkan para sahabat, dibacakan Quran di hadapan mereka. Bukan hanya satu sahabat, banyak sahabat yang lain yang mendengarkan. Rasulullah tidak berhenti di situ, disuruh untuk dicatat, ya kan? Tidak hanya berhenti di situ, disuruh untuk dibaca saat beribadah. Tidak hanya berhenti di situ, disuruh untuk dibagikan, diajarkan kepada yang lain yang tidak datang. Maka berita itu kemudian menjadi mutawatir ya, entah berapa kali saya sudah menyebutkan kata mutawatir di sini. Mutawatir itu menjadi berita yang sulit dipalsukan karena banyak yang mendengarnya gitu. Itu supaya Anda paham di situ. Nah,
Tapi Anda memang saya pikir nggak ngerti dengan tema kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah tentang kesempurnaan sebuah kitab suci. Kalau Anda sifatnya ignorance ya, nggak mau tahu, saya nggak mau tahu ini, saya nggak mau tahu apa itu sejarah ini, saya cuma mau tahu isi Bible, ya sudah nanti tiba-tiba ada buku asing, buku aneh, Anda bisa anggap itu kitab suci, karena Anda nggak mau tahu dari mana dia berasal gitu. Tapi it's okay lah. Tadi juga menarik, saya nggak mau dibahas yang di luar, sekarang saya bawakan yang di Bible. Saya kasih contoh, ini nih contoh di Bible nih ya, bahwa ada kontradiksi. Satu kontradiksi saja itu sudah menunjukkan itu tidak sempurna gitu loh. Saya kembali dulu ke yang tadi, Anda tidak jawab, Anda hanya bilang saja, klaim saja bahwasanya itu saling menyempurnakan satu sama lain. Gimana saling menyempurnakan? Ada yang bilang satu wanita, satu bilang dua wanita, ada yang bilang tidak ada, ya kan? Itu tidak menjawab pertanyaan kita. Saya masih uh, banyak kalau yang kayak gitu ya. Kita ambil contoh misalnya di ketika mereka tadi, kapan mereka datang? Saya lanjutkan masih di kebangkitan Yesus dulu lah, supaya bisa tambah sedikit ilmu kepada Anda. Kapan mereka datang itu? Kalau di Markus dikatakan nanti sudah terbit matahari baru mereka datang sana. Di Yohanes mengatakan masih gelap. Di mana saling melengkapinya? Masih gelap dengan sudah terang. Sudah muncul matahari, sudah terang. Nah, gitu. Makanya saya ingin ajak Anda itu tidak hanya di konteks di dalam sini saja, karena di sini terlalu banyak gitu. Misalnya yang dilihat waktu mereka datang sampai di sana apa? Matius bilang malaikat datang ya, pada gempa bumi malaikat datang menggulingkan batu lalu duduk di atasnya. Itu kata Matius. Markus bilang apa? Markus nggak cerita sama sekali tentang batu. Dia cuma bilang ada anak muda di sebelah kanan makam itu, ya kan? Lukas bilang apa? Ada dua laki-laki. Yohanes bilang apa? Maria tidak melihat apa-apa. Jadi kita berbicara sesuatu yang memang ini kontradiksi satu sama lain. Saya belum masuk ke anak anak perempuan Yairus ya. Itu ketika dia disembuhkan Yesus itu sudah mati atau hampir sakit ya. Atau misalnya kita masuk lagi ke mana? Penyucian bait suci. Itu kapan ya? Itu terjadinya kapan? Di awal pelayanan Yesus atau di akhir? Kalau Injil sinoptik itu nanti di akhir. Yohanes berdiri sendiri, nanti dia di awal gitu. Petrus menyangkal Yesus itu kapan? Berkokok ayam satu kali atau setelah dua kali berkokok? Banyak sekali gitu. Bagaimana di dalam kalau kita masuk ke dalam Bible, kita bicara tentang ketidakterjagaan Bible itu sendiri. Karena kontradiksi satu sama lain. Firman Tuhan itu nggak kontradiksi. Nah, plus saya kasih bonus buat Anda. Coba sekarang buka terjemahan. Ini pentingnya sejarah gini. Tahu nggak apa arti revisi itu sekarang? Revised Bible. Tahu nggak arti revisi itu? Revised Bible. Revised Bible itu yang sekarang terjadi itu adalah kalau sekarang itu ada gerakan namanya King James Version Only. King James Version Only itu artinya dia cuma ingin pegang King James Version aja. Versi King James. Tapi rata-rata di barat sekarang ada yang pakai NIV. Nah, ini saling bertolak belakang ini. Beradu padu ini. NIV, nah, ya, itu tidak terima. Bahkan NIV itu ada di ayat-ayat yang dihapus, omitted, dihapus. Dia berani ngomong kok, ini ayatnya palsu ini. Misalnya the verse of pericope of adultery, ya, PA, yang ada cerita yang rame itu yang Yesus dengan wanita pezina itu, ya, siapa yang berdosa silakan. Itu kan oleh NIV palsu. Kata pakar Alkitab loh ya, bahwa ayat ini enak didengar, tapi ayat itu palsu. Jadi bukan kita yang ngarang-ngarang itu. Jadi penting sebenarnya saudaraku, Anda itu belajar sedikit tentang sejarah Bible Anda gitu, supaya nggak lantas emosional gitu. Saya yakin iman saya ini sempurna, nggak gitu kita. Kita pakai dasar, pakai fakta gitu. Nah, saya agak habiskan waktu saya nih supaya seimbang kita ini ya. Terus kita lihat kembali misalnya di dalam kitab Anda itu yang Anda ingin sampaikan. Nah, saya ingin paparkan sedikit fakta bagaimana Anda katakan penulis Bible itu orang yang betul-betul terpercaya, orang yang
dianugerahi Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Menariknya kalau Anda ikuti ya, Anda pelajari pakar-pakar Bible yang pasti lebih tahu bahasa Yunani dari Anda, pasti lebih tahu bahasa Ibrani dari Anda, pasti membaca sejarah, membaca Bible dari cover to cover, dari Kejadian sampai Wahyu, dia pasti menguasai semuanya. Dengarkan apa kata mereka gitu, biar Anda paham. Robert Walter misalnya dalam buku ya, The Authentic Word of Jesus ya. Authentic Word of Jesus itu artinya kalimat asli dari Yesus. Katanya apa? Authoritative names were later assigned to them by unknown figures. Yang nulis Bible ini orang nggak dikenal. Wilbert dalam bukunya itu, Interpreter Bible, apa dia katakan juga? The gospel, the other three is anonymous. Anonymous itu tahu kan, topeng anonymous itu, topeng. Mereka bilang Bible itu nggak dikenal. Terus lagi Bruce Metzger. Bruce Metzger ini guru dari pakar Bible ini, ahlinya. Apa yang dia katakan? Ya, the anonymity is common, kurang lebih seperti itu. Bahwasanya itu anonymous juga. Jadi, saudaraku, kita berada di dalam lingkup kepercayaan. Kalau kita berbicara hanya lingkup kepercayaan, saya sudah harus menghormati Anda. Lakum dinukum waliyadin. Silakan. Tapi kita ini berada di dalam media debat, ya, diskusi ilmiah, yang mana yang ada adalah Anda harus mendefend opini Anda, apa yang Anda bangun, Anda harus defend itu. Bahwa Bible Anda terjaga, Anda harus defend itu. Anda harus defend, ya. Oh iya, dia kontradiksi. Oh iya, dia begini, dia saling melengkapi. Anda harus bantah semua itu. Kalau ada, nyatanya kan tidak. Anda malah tidak tahu sejarah, Anda malah tidak tahu banyak hal. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan. Ya, tadi kan udah jelas. Saya mau katakan, saya udah jelaskan tadi ya. Seperti apa yang Bang Awan tadi katakan, ya. Wilbert, ya, saya udah baca. Apa bukunya? Bahkan dia sendiri pun nggak bisa menjelaskan apa keoriginalan teaching of Jesus. Silakan. Ya, original teaching of Jesus dia nggak bisa menjelaskan. Jadi jangan hanya mencakup hanya sedikit-sedikit aja masalah catatan Wilbert itu. Orang dia itu penganut itu kok dia lebih banyak dia kepada Injil Barnabas. Catatan-catatannya dia. Jadi buat apa? Saya kalau masalah defend untuk masalah, saya nggak perlu saya bertahan untuk itu. Dan kan saya bilang tadi, sejarah penulisannya bagaimana, prinsip-prinsip penulisannya bagaimana, artikel-artikelnya juga bagaimana. Itu jelas. Makanya prinsip-prinsip itu digunakan untuk menemukan dan menerima, ya, dalam satu kesatuan yang disebut kanon tadi. Itu loh Pak Awan. Masalah sejarah itu udah memang jelas. Saya hanya tahu ada sejarah, bukan masalah sejarah kapan ditulisnya Alkitab ini, kapan diterbitkan masalah NIF, masalah apa King James Version, masih banyak lagi. Kalau masalah itu banyak banget. Saya udah baca semuanya. Ya. Masalah terjemahan, kalau kami pun ada sebagian orang mengatakan kami ini kaum terjemahan, whatever lah, nggak jadi masalah bagi kami. Tapi memang jelas bahwa memang Injil Alkitab ini benar-benar dikanonisasi bapak-bapak gereja yang benar-benar terpelajar. Banyak sanggah-sanggahan, banyak perdebatan, memang betul. Tapi setiap perkataan yang ada di sini itu tidak ada perkataan, dan bahkan tidak ada undang-undang atau yang menolak semua perkataan yang ada di sini. Perkataan di Bible ini. Yang jadi masalah kan kalian nggak mau terima kalau Bible ini adalah firman Tuhan atau firman Allah.
bahwa isi kerohanian ini benar-benar dibacakan di gereja-gereja. Apakah isinya terbukti membawa kekuatan rohani? Itu yang paling penting. Makanya saya bilang bahwa Bible ini memang adalah memang yang sempurna. Saya nggak mau koreksi-koreksi ya, yang lain-lain saya nggak mau, whatever lah itu, ya. Makanya saya Official Gospel of Church juga itu ada catatan dia di Wilbert, ada, semuanya sudah baca, dan bahkan itu semuanya word be put to death. Dia menuliskan itu, ada bukunya, ada ini, saya ada semuanya, jelas. Saya bukannya nggak baca masalah yang ini, enggak, semua ada. Ya, canonical gospel dia ragukan juga. Ya memang ini karena apa? Dia hanya paham Injil Barnabas, penganut Barnabas. Gitu loh kawan. Ya. Makanya saya tadi cara mengkoreksi Al-Qur'an itu bagaimana oleh Nabi. Tadi kamu bilang berjamaah, ya kan? Berarti itu bukan dikoreksi lagi kalau menurut saya, langsung udah disahkan. Kalau dikoreksi itu dibacakan, dikasih tahu, ditulis sama sahabat, langsung diperiksa. Saya tahu seperti begitu ya. Rule-nya itu seperti begitu. Oh ini salah. Bukan, oh ini salah. Berarti kan di situ ada editing namanya. Kalau seandainya pun dikoreksi, berarti kan di situ ada editingnya. Begitu loh. Pak Awan, ya, ketidaksalahan kitab itu jelas, tidak ada inerensinya, itu nggak ada kesalahan, letak kesalahannya itu nggak ada kesaksiannya, itu jelas semuanya. Masalah tadi kau Bapak Awan tadi bilang ada petang hari, ya, tapi yang jelas mereka itu mengatakan bahwa Yesus bangkit, itu loh. Nah, kembali lagi masalah kontradiksi ke Alkitab atau Al-Quran. Saya nggak mau bahas yang menyangkut keyakinan yang resmi di pihak kita berdua, ya. Makanya setiap iman yang kita percaya itu membawa, saya yakin pasti akan membawa satu satu doktrin yang besar. Dari manakah ini berasal? Dari manakah ini terbentuk? Harus seperti begitu supaya kita itu menjadi orang-orang yang mengerti gitu loh. Jadi bukan hanya patokan seperti Wilbert lah. Nanti kamu masuk lagi kepada Konsili Nikea lagi. Enggak begitu. Jadi coba kita harus buat satu, bukan asumsi, enggak, bahwa memang apa yang dilihat semua saksi-saksi kebangkitan Kristus itu jelas bahwa memang itu dicatat. Nah, kembali lagi, kalau memang itu keabsahannya benar, kenapa nggak langsung wahyu itu nggak langsung ke Nabi, gitu loh kawan? Kenapa kok lewat Jibril, nggak sama seperti Musa? Tolong jelaskan, silakan. Baik, terima kasih. Ditahan dulu, di pause dulu waktunya. Ya, kita tidak terasa ya, sudah 1 jam lebih 9 menit di malam hari ini. Sebenarnya sih para penonton bisa menyimpulkan mana yang benar-benar sesuai asumsi, mana yang benar-benar data dan fakta. Oleh karena itu, saya lihat beberapa komentar itu tolong untuk dijaga lah dalam berkomentar, untuk selalu senantiasa santun. Dan ketika teman-teman saat ini menjadi penonton dan melihat pemain yang begitu sangat handal antara Bang Awan dan Christopher, silahkan nanti giliran dari para penonton untuk menjadi pembicara, untuk menjadi pemain di acara debat Islam Kristen di channel Gramop yang santun, yang netral. Oleh karena itu silakan teman-teman untuk berpartisipasi sebagai pembicara di acara Dialog Islam Kristen. Silakan Anda untuk mendaftarkan diri ke website ini ya, dan lihat juga di live chat itu sudah kami sebarkan. Dan sambil menunggu kedua pembicara ini rehat dulu, karena lumayan loh 1 jam itu bicara meskipun giliran, biar tidak serak-serak basah, silakan minum dan istirahat dulu kedua pembicara.
Dan bagi teman-teman nih, saya ingatkan sekali lagi, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, untuk apa lagi kita hidup kalau tidak berlomba-lomba untuk kebaikan dan melakukan amal soleh? Silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, salurkan donasi Anda, zakat, sedekah, infak Anda ke Bank Mandiri Syariah. Di mana kode bank mandinya itu 451 dengan nomor rekening 11 8 4 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, yang teman-teman bisa konfirmasi ketika telah transfer ke nomor WA atau HP ini selama 24 jam. Dan perlu diketahui teman-teman, di layar ini teman-teman melihat luasnya tanah seluas 6 hektar, di mana 1 meternya itu ditebus 250.000. Ya, 250.000. Ini akan didirikan kelak Pondok Pesantren Modern At-Tauhid, di mana di dalamnya tidak saja membahas tentang permasalahan disiplin ilmu agama Islam, melainkan juga berbagai disiplin ilmu lainnya. Dan ketika para santrinya telah menguasai berbagai disiplin ilmu di dalam pesantren ini, yang masih dalam berupa tanah ya, belum berdiri pesantren, mereka akan disebarkan ke berbagai wilayah Indonesia dan juga luar negeri, itu untuk menyampaikan Islam secara santun dan untuk senantiasa menanggulangi berbagai bentuk pemurtadan yang merongrong umat Islam. Oleh karena itu, dengan bantuan Anda teman-teman, tentu saja seluas 6 hektar ini kecil, mari kita kompak, mari kita bebaskan lahan ini seluas 6 hektar yang 1 meternya 250.000. Dan perlu diingat teman-teman, ketika teman-teman ingin khusus dananya itu membebaskan lahan ini, sertakan angka 1 di belakang pentransferannya, biar para pihak dari YPM atau HIT itu mengetahui bahwa dana itu khusus untuk pembebasan lahan. Oke, ketika kedua pembicara telah rehat, kelihatannya sudah siap-siap kembali. Tolong kedua pembicara jika memang telah siap untuk menampilkan wajah gantengnya, silahkan. Oke, jangan sampai moderator sendiri yang menampakkan wajah gantengnya ya. Oke, sekarang siapa yang mau dilanjut? Apakah Pak Christopher ataukah Bang Awan? Bang Awan. Oke, Bang Awan, dan perlu diingat, Pak Christopher sisa 6 menit 18 detik, Bang Awan 15 menit 48 detik. Ketika salah satunya telah habis waktunya, mohon untuk tidak menyampaikan sepatah kata pun. Dialog dimulai, waktu berjalan, monggo Bang. Iya, jadi ingat Pak Christian ini, saya ingat perjalanan Bart Ehrman ya. Bart Ehrman itu mirip seperti Bapak ketika dia dulu di evangelical Christian. Jadi pemahaman dia itu ya seperti itu. Bible itu tidak dia inerensi terjaga, kemudian invaluable ya. Dia itu tidak begini. Tapi semenjak dia masuk di Princeton, salah sebuah kampus itu, kemudian dia terbuka pikirannya bahwa apa yang dia yakini itu tidak seperti fakta yang ada gitu. Nah, saya sebenarnya ingin menggiring Bapak Christian ini untuk masuk ke arah sana ketimbang ke prinsip-prinsip teologis. Kalau kita misalnya tadi saya lihat itu Pak Christian itu ingin, ayo nih apa yang dibawakan Quran, apa yang dibawakan Bible. Bible kami itu membawa kepada sesuatu yang membuat kami lebih baik, mungkin begitu ringkasnya yang dia inginkan. Dan Quran juga seperti itu. Quran juga mengajarkan hal yang sama. Itu nanti masuk ke tafsir-tafsir gitu. Makanya saya lebih suka ke arah fakta. Sayangnya Bapak nggak suka sejarah. Nggak mau tahu sejarah Bible, bagaimana dia dibentuk, bagaimana, karena dia tidak ujuk-ujuk datang gitu. Ya kan? Nah, saya ingin kasih satu momentum di mana Bart Ehrman itu kemudian dia insaf ya. Dia kemudian menyadari bahwa Babelnya itu tidak terjaga seperti yang dia bayangkan gitu. Ada satu waktu Bart Ehrman itu masuk ke kampus, lalu kemudian dosennya itu waktu itu eksegesis, dia lagi mencoba untuk menafsir. Dosennya itu kemudian bertanya gini, kalian tahu kira-kira siapa yang salah gitu. Nah, dia munculkan gini ketika di Markus ya, di mana Yesus itu bercerita ya, dia ketika dia tidak mengkultuskan hari Sabat karena ada alasan. Yesus mengatakan seperti ini, belum pernah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu itu,
rumah Allah kalau bacaan Kristen, Abiatar ya. Yesus di situ dikatakan Abiatar. Nah, dosennya bilang, kalian tahu siapa yang salah di sini? Matius atau Yesus? Karena ketika dia merujuk ke perjanjian lama atau Old Testament di 1 Samuel, di sana dikatakan bahwa yang menjadi imam pada waktu Daud itu adalah bukan Abiatar tapi Ahimelek. Itu membuka pikirannya gitu. Jadi boleh saja Pak Christian itu mengklaim bahwasanya Bible saya itu terjaga, Bible saya itu saya imani, dia tidak mungkin ini, tidak mungkin itu, dia gini, dia gitu, dia gitu. Tapi itu kan apa yang ada di pikiran Bapak dan yang ingin Bapak percayai. Tapi ketika kita masuk ke dalam fakta itu beda lagi. Oke, sekarang tadi Bapak sempat singgung tentang kanonisasi. Berbicara kanonisasi, tahu tidak bahwa Bapak-Bapak gereja itu beda-beda semua mereka konsep Bible-nya itu. Yang ada apa Bapak pegang sekarang ini, yang dia terdiri dari 27 kitab perjanjian baru, ya kurang lebih, itu adalah gambaran yang dimiliki oleh Athanasius. Kalau Clement of Alexandria, Bapak gereja, beda. Ya kan? Irenaeus, beda. Dia maunya Bible-nya gimana. Tertullian, beda. Jadi, apa ya, mereka itu punya konsep Bible yang beda-beda. Ada yang mengatakan, atau Marcion, yang seperti saya tanyakan Bapak tadi. Marcion itu, Lukasnya beda. Sampai-sampai Irenaeus, Bapak gereja itu mau membantah dia. Kalau Bapak lihat ada buku namanya Adversus Marcionism, Adversus Marcionem, kalau nggak salah, Tertullian Adversus Marcionem. Di sana Marcion itu dibantah. Dibantahnya apa? Wah, Lukas mereka itu berbeda. Ebionet juga begitu. Matius mereka punya Matius versi sendiri. Jadi tolonglah Bapak belajar gitu, pelajari sejarah Bible Bapak. Terus kita debat lagi dan nanti kira-kira masih sama enggak pikiran Bapak tentang apakah Babel itu terjaga, apakah Babel itu sempurna atau tidak. Gitu. Nah, dalam hal ini memang kebanyakan orang itu tidak mau mempelajari sejarah. Padahal saya sebenarnya ketika awal debat itu saya pikir kita akan berdebat soal itu. Anda akan tanya tentang terjaga tidak Quran. Quran itu bagaimana? Quran itu bisa tidak dibuktikan secara faktual bahwa dia itu terbukti, ya? Bisa nggak? Apakah mungkin Bapak menyinggung sains dalam Al-Quran gitu? Ini menurut saya Quran itu tidak sempurna karena ada sains yang begini begitu. Makanya saya sempat baca-baca tadi sains dari Bible, sains dari Quran. Karena pikiran saya itu akan ke sana kita, ya. Saya sempat baca ternyata kelinci di dalam Bible itu dianggap memamah biak misalnya. Di Bible itu dikatakan serangga itu berkaki 6, berkaki 4, ya kan? Unggas berkaki 4 juga dalam imamat itu. Saya ingin belajar ke sana tadi. Bumi itu punya 4 arah misalnya. Tapi nyatanya kita tidak ke arah situ. Dan Bapak nggak mau bahas itu. Saya nggak tahu Bapak mau bahas apa gitu. Kalau Bapak ingin bahas apa, ganti topiknya. Misalkan apa sih dampak Bible, dampak Quran terhadap kemanusiaan, saya kayak gitu. Apa sih ajaran Quran tentang A, tentang B, tentang C, tentang D, mungkin seperti itu. Tapi kalau Anda berbicara tentang kesempurnaan, maka Anda berbicara tentang bagaimana dia dibuat, bagaimana dia dibentuk, siapa yang menjaga, bagaimana model penjagaannya, apakah isinya terjaga atau tidak, ada kontradiksi di dalamnya atau tidak, sejarahnya bagaimana, begitu itu semua yang akan kita bicarakan. Dan saya sudah debat 2 kali. Dengan Rudy Hanis pertama kali kita bahas tentang textual varian, dia ngalor ngidul juga, dan ini kali kedua juga, saya masih kecewa ini. Nanti saya mungkin bakal dapat lagi penantang-penantang yang kurang lebih bisa sefrekuensi lah. Tadi Bapak sempat ngomong, saya nggak tahu googling di mana, Welbert. Yang Bapak bilang Welbert itu Bapak nggak ngarang aja semua itu. Mohon maaf ya, tapi itu ngarang itu. Bruce Metzger, Welbert itu Billy Barnabas, ya saya nggak tahu Bapak baca sekilas atau gimana, itu nggak nyambung sekali. Kalau saya salah, koreksi sekarang. Saya kasih kesempatan. Silakan. Tadi udah jelas ya, saya hanya kalau memang apa yang seperti kamu minta tadi, masalah sejarah, masalah sains, apa segala macam,
ya kan? Sebenarnya nanti kalau kita bahas masalah sains juga, sebenarnya nanti banyak nanti kecelek gitu loh, nggak enak gitu loh maksud saya. Makanya saya mau masalah sejarah yang seperti yang kamu cetuskan tadi itu sebenarnya bukan apa nama saya itu, saya apa supaya itu semua anutan-anutan apa namanya itu di luar bapak-bapak gereja zaman dahulu. Saya nggak sepaham apapun yang kamu bilang seperti tadi itu, ya saya nggak paham gitu loh. Saya bukannya memang saya nggak mau di luar, saya hanya mau di dalam Alkitab saja. Bagaimana cara mengkanonisasikannya? Ya, setiap perkataan yang ada di Alkitab ini tidak ada keangkuhan hidup, tak ada keinginan mata, keinginan daging. Ya memang tujuan saya memang di Alkitab ini, tujuan saya ya adalah untuk apa? Ada keselamatan. Untuk apa Alkitab ini ditulis? Apa saya harus udah selamat, saya mengerti setiap sejarah-sejarahnya? Memang penting, saya mengetahui, sangat penting. Tapi kalau di luar yang sejarah, yang di luar dari Alkitab, saya nggak buat apa? Buat apa saya memahami iman-iman orang lain? Itu loh. Kalau memang kamu pengen meyakinkan saya, ya kalau kamu masalah kecewa untuk ini, ya whatever lah. Tapi yang jelas saya mau kamu bilang, ya ini Alkitab ini memang saya sejarah penulisan Alkitab ini udah ada, ya kan? Kalau memang itu disangkal, itu terserah mereka. Tapi kan banyak juga udah jelas bahwa Alkitab ini dikanonisasi lebih dari 40 orang dan pakar-pakar teolog juga, ya, dari berbagai datanya itu, ya, skrip-skripnya itu benar-benar jelas. Makanya saya hanya mau menjelaskan ini tok doang. Mau panjang lebar pun kau bilang apa, doktrin si ini, doktrin si itu, doktrin ini, whatever lah. Udah saya bilang bukan itu. Sekalipun saya baca itu nggak akan melemahkan saya. Kalau dia pun tadi kamu bilang seorang pakar, tapi dia tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan, ya berarti dia memang dia nggak ngerti gitu apa maksud dan tujuannya, gitu loh. Udah jelas kok, Matius, Lukas, Markus, itu Yohanes, semua berpadanan, nggak ada kontradiksi di situ, nggak ada kontradiksi apapun kamu bilang itu, nggak ada kontradiksi di situ, ya, nggak ada kontradiksi di situ. Banyak sebenarnya dalam Al-Quran pun sebenarnya banyak kontradiksi, tapi saya nggak mau mempermasalahkan masalah hal-hal seperti kayak gitu. Masalah sains kau bilang, ya nggak masuk akal juga kalau masalah sains yang kamu bilang seperti tadi. Kalau di Quran juga ada dituliskan bahwa bumi diciptakan datar. Kalau di bumi diciptakan datar, berarti matahari sekali terbit terang dong semua bumi ini. Ya kan? Itu juga sebenarnya sains apaan seperti kayak gitu sebenarnya, ya kan? Tapi saya nggak mau mengarahkan ke hal-hal itu, gitu loh. Nggak mau. Saya hanya mau mencari keabsahan dalam Alkitab ini, dan kesempurnaannya itu jelas. Ya, inerensinya itu jelas. Tidak ada kesalahan di dalam Alkitab ini. Tujuan saya, kalau hanya untuk di dunia ini, itu apa? Saya buat ada Alkitab ini, ya tujuan saya itu adalah apa? Keselamatan. Ada yang menjamin keselamatan buat saya. Makanya Yesus mati. Ya mau ngalor ngidul kau anggap, ya memang itu tujuan. Ya kan? Bukan saya nggak ngerti masalah sejarah Alkitab, penulisan Alkitab ini, itu udah jelas nggak ada kesalahan bapak-bapak gereja yang itu.
semuanya jelas, ada kanonisasinya jelas semuanya, ya. Kesaksian-kesaksiannya jelas semuanya. Nah, seperti tadi saya bilang, hanya itu toh doang nggak bisa kau jawabkan dengan rinci. Ya, kalau itu memang diwahyukan, kenapa kok nggak diwahyukan langsung kepada Nabi? Itu loh. Jadi ini sisa 37 detik lagi. Ya, kalau memang ini mengecewakan kepada Pak Awan, ya terserahlah Pak Awan. Ya, masalahnya saya juga, bukan saya nggak persiapkan semua yang apa yang sebenarnya yang harus saya persiapkan. Kebetulan memang laptop saya juga rusak, makanya saya pakai HP. Gitu loh. Tadi Graham Walak menghubungi saya mendadak. Jadi apa ilmu yang saya dapatkan, ya itu aja dulu. Dan benar bahwa saya menekankan kesempurnaan Alkitab ini adalah sempurna. Terima kasih. Silakan Pak Awan. Oke, baik. Jadi memang begini, saya bukan berarti kecewa dengan Bapak, tidak. Saya memaklumi karena sebagai seorang Muslim tugas saya untuk memahami lawan diskusi saya, cuman ya saya berpikir mungkin kita tidak satu frekuensi, itu yang saya mau tegaskan. Nah, kalau tadi seperti Bapak singgung itu sejak awal, itu malah mungkin bisa menarik. Kok di Quran itu dikatakan bumi datar itu sebenarnya? Itu bisa saya luruskan kok. Dan itulah tujuan dari kita diskusi kan. Dalam Al-Quran itu dikatakan waja'alnal arda mihada, ya. Dia bukan datar tapi terhampar. Beda datar dengan terhampar. Al-Imam Utsaimin, seorang ulama ahli hadis dan juga ahli tafsir dan lain-lain, dia mengatakan bahwasanya makna mihada itu adalah sebagaimana kita melihat. Kalau Bapak berdiri sekarang, Bapak lihat bumi itu seperti terhampar, ya kan? Kiri kanan seperti tidak bulat gitu. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan bahwa bumi itu bulat, itu ditegaskan dalam ayat yang lain, dikatakan bahwasanya bumi itu berputar sesuai dengan porosnya gitu. Jadi tidak ada sebenarnya pertanyaan yang insya Allah kita tidak mau tampung. Justru acara seperti ini tuh tujuannya seperti itu, agar apa yang Anda pertanyakan itu bisa sampai. Sebagaimana saya mempertanyakan juga banyak hal ke Anda. Cuman sekali lagi saya itu tidak ingin memaksakan, ya. Jangan salah paham. Kok ini saya kayak misalnya ingin dipaksa untuk percaya, tidak. Saya ingin Anda dan semua penonton itu melihat bahwasanya al-haqqul haq. Kebenaran itu benar, fakta itu fakta gitu. Sekalipun Anda mengklaim bahwasanya ini yang benar, tetapi penonton akan melihat apakah Anda berbicara itu berdasarkan based on fact, ya, berdasarkan fakta, atau Anda hanya mencoba untuk meyakinkan diri sendiri. Gitu. Itu beda. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Gitu. Jadi apa lagi yang ingin saya sampaikan? Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, mungkin saya kasih kesimpulannya. Al-Quran itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita dijaga dengan dua hal. Pertama, disuruh dicatat, ya, makanya sejak dulu disuruh dicatat, lalu disuruh dihafalkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manakala menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sesegera mungkin beliau menyampaikan itu kepada sahabat, kemudian diajarkan dan mereka saling mengajar. Kemudian juga di sana dijadikan itu sebagai ritual. Jadi di dalam sholat kita, doa-doa kita, ya, mengaji, ya, bahkan ulama-ulama dahulu itu mengatakan bahwasanya mereka itu menghabiskan khususnya di bulan Ramadan itu dengan menghafalkan Quran, membaca Quran sampai selesai, ya. Dan itu sampai tradisi kita di Indonesia sekarang. Kalau di kampung-kampung itu sampai sekarang itu mereka masih mentamatkan Quran, ya, mencoba untuk ada yang sampai 3 kali dalam 1 bulan, bahkan lebih dari itu. Ini adalah bentuk-bentuk penjagaan. Dan tradisi ini turun-temurun, alhamdulillah, sampai ke kita sekarang ini. Nah, kembali ke Bible tadi, sebenarnya kalau Bapak Christian ini mempelajari, bahwasanya Bible itu nggak ada originalnya, dan itu sudah diakui oleh pakar-pakar Bible.
karena nggak ada originalitasnya, maka kemudian mereka membuat ilmu namanya critical textual criticism. Ada banyak tokoh-tokoh di sana. Textual criticism itu gunanya untuk apa? Mencari yang ori tadi, memilah-milah, ini kayaknya bukan perkataan Yesus. Jadi kalau Pak Christian itu buka Bible, nanti ada itu catatan kaki, ada tatut kurung, itu untuk menceritakan, oh ini nggak ada nih di manuskrip tertua ini, kemungkinan ini palsu. Itu ada seperti itu. Ini fakta loh. Saya nggak bicara ini. Dan yang cerita ini, Pak Christian, itu bukan saya. Jadi saya sebagai seorang Muslim itu diperintahkan oleh Allah itu antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu itu harus menghormati ya orang non Muslim, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil. Hatta dalam debat, sekalipun dalam diskusi. Jadi yang saya lakukan apa? Saya mempersiapkan diri saya dengan membaca referensi-referensi orang Kristen sendiri. Saya nggak ngambil dari orang Islam yang benci ke orang Kristen terus saya ambil bacaannya, tidak. Saya baca buku Bapak ya, eksegesis yang tadi saya sebutkan tadi ya, tafsir-tafsir ya, sampai pendekatan hermeneutik itu saya juga dipelajari semua Pak. Jadi kalau Bapak bilang saya nggak mau peduli itu, saya nggak mau percaya, saya ingin yakin bahwa ini kabar baik saja, nah itu silahkan, itu lakum dinukum waliyadi, gitu, pilihan Bapak. Saya tidak mau percaya pakar-pakar itu ngomong apa. Kalau ada pakar ngomong gitu berarti pakarnya salah. Itu silakan, itu pilihan Bapak. Tapi seyogianya kita harus menggunakan juga mind kita, akal kita untuk menentukan kebenaran itu. Dan katanya kalau kebenaran itu datang, maka Anda harus siap untuk menerima yang benar itu benar. Ya, meskipun hati kita tuh al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin, itu kata. Jadi kebenaran itu nggak bisa kita tolak meskipun pahit ya. Qulil haqqa walau kana murrah ya, meskipun pahit kita mau bagaimana lagi, itulah fakta. Waktu saya masih banyak tapi saya nggak enak kayak monolog gini. Saya cukupkan saja teman-teman sekalian. Saya pertama minta maaf pada Pak Christian kalau ada kata-kata saya salah atau intonasi saya lebih tinggi. Mohon maaf, ini adalah diskusi ilmiah. Saya mohon maaf sekali lagi. Sebagai kawan, kita satu beda agama tapi kita satu bangsa ya, kita saling hormat menghormati. Inilah tempat di mana kita beradu argumen ya. Mohon maaf sekali kalau ada yang salah, dan teman-teman juga di luar sana tetaplah anggap ini sebagai diskusi ilmiah ya. Ini bukan ajang untuk kita mendiskreditkan atau menghina agama lain, tidak, sama sekali tidak. Ini adalah bagian untuk mengeluarkan kritis kita dalam diskusi ya. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Itu semua kalau ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Alwan ya. Terima kasih pula kepada Pak Christopher yang dimana di malam hari ini begitu sangat wow. Ya, begitu sangat wow dalam berdialog, namun tetap semuanya itu diserahkan kepada para penonton. Kenapa tidak? Karena hakimnya, saksinya yaitu para penonton. Mana yang asumsi, mana yang benar-benar berdasarkan data dan fakta. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang menonton, yang sebagai penonton setianya channel Gramaf dan berbagai channel yang berafiliasi dengan channel Gramalab, silakan Anda daftarkan diri Anda. Karena beda atmosfer, beda yang dirasa ketika kita menjadi penonton hanya sebagai berkomentar toh, tetapi ketika kita menjadi seorang pembicara dialog Islam Kristen yang semuanya dibatasi oleh waktu, tentu saja akan berbeda waktunya, berbeda apa yang dirasakannya. Oleh karena itu kami mengajak siapapun Anda, baik laki-laki maupun perempuan, yang memang memiliki nyali, ya memiliki nyali untuk berdialog di channelnya Geraham Mualaf, yang tentu saja harus santun, silakan daftarkan diri Anda di website ini ya, di link ini. Silahkan daftarkan diri Anda, dan ketika Anda khawatir ketika wajah Anda kelihatan atau ketahuan oleh relasi Anda, silahkan tutup masker atau gunakan buff seperti itu. Dan kami tidak mengizinkan siapapun Anda yang menyampaikan sesuatu itu menggunakan avatar. Ketika kemarin moderator menggunakan avatar, nah sekarang kita berubah biar tidak ada kekhawatiran gitu kan, kok mana sih wajah dari moderator. Nah, kami tampakkan wajahnya yang ternyata laki-laki tulen. Oke, terima kasih kepada kedua pembicara yang telah memberikan ilmunya, wawasannya.
Terima kasih ya, semoga saja dengan adanya dialog di channel Grama Love ini, teman-teman bisa mencontoh bahwa seperti inilah dialog yang santun, ya meskipun berbeda, tetap harus saling menghargai satu sama lain karena kita hidup di negara hukum NKRI. Oke, maaf jika kami ada salah-salah kata. Terima kasih kepada kedua belah pihak. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.